Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih yang terus memantau channel ini. Saya harap Bapak Ibu Guru bisa menyaksikan video-video dari YouTube saya itu sampai full, biar pesan-pesan di dalam atau informasi yang ada di video tersebut itu Bapak Ibu Guru bisa mendapatkannya secara keseluruhan ya. Jadi tidak setengah-setengah. Ini adalah tiga tuntutan guru di Indonesia ya terkait dengan skema pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Sebenarnya pada awal-awal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu diangkat ya menjadi menteri, itu ada penyampaian dalam pidatonya itu yang sebenarnya itu bisa membuat teman-teman guru itu, wah ini bisa diandalkan ini. Artinya terkait dengan skema pencairan tunjangan sertifikasi guru ya yang mungkin akan disamakan dengan sistem pada guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama ya. Tetapi hingga detik ini itu apa yang disampaikan dalam pidato tersebut memang belum terrealisasi. Tapi harapannya itu untuk tahun-tahun berikutnya ya, mungkin tahun depan itu sudah bisa terrealisasi ya, seperti itu. Dan beliau merupakan salah satu menteri dengan kinerja yang baik ya dari dari jajaran menteri. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu Guru, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru, untuk Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, kemudian modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Jadi secara garis besar Bapak Ibu Guru, ada surat terbuka ya yang berisi tentang aspirasi sebenarnya para guru di Indonesia. Tapi sebenarnya surat ini tuh berdasarkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi landasan dasarnya itu ada, yaitu berupa pidato yang pernah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya waktu itu gitu. Jadi ya sah-sah saja sebenarnya gitu. Nah, apa yang disampaikan pada waktu itu akan saya jelaskan pada next video ya, next slide. Jadi ini ditujukan kepada Mendikdasmen sebenarnya ya, kemudian Menteri Keuangan dan Komisi 10 DPR RI yang menangani khusus pendidikan. Nah, tujuan utamanya yaitu ya jelas ya untuk memperbaiki kesejahteraan guru dan mekanisme pencairan tunjangan profesi guru yang dinilai itu lebih banyak merugikan teman-teman guru ya, semacam itu. Jadi mulai dari sistem administrasinya yang berbelit-belit, kemudian proses pencairan yang cukup panjang dan banyak sekali lah artinya ya yang harus ditanggung oleh teman-teman guru gitu. Sehingga muncullah aspirasi ini sebenarnya. Tapi aspirasi ini sekali lagi bahwa itu berlandaskan kepada apa yang pernah disampaikan oleh Mendikdasmen. Nah, itu mungkin salah satu visi ya Mendikdasmen, meskipun sampai saat ini itu belum terwujud ya. Jadi kita tunggu saja pada tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu Guru. Nah, ini tuntutan satu itu pembayaran TPG itu harus tepat waktu dan bila perlu itu bulanan. Jadi bukan lagi tribulan. Ya, kalau yang ini saya lebih setuju ya. Jadi bahasa sederhananya itu adalah kalau menteri di bawah naungan Kementerian Agama itu bisa, kenapa yang ini tidak bisa gitu ya. Jadi TPG saat ini itu dibayar per tribulan dan seringkali mengalami keterlambatan ya hingga mencapai 4 sampai 5 bulan, sehingga kesannya bukan lagi per tribulan gitu. Kemudian aspirasinya itu pembayaran TPG itu dilakukan setiap bulan seperti di Kementerian Agama seperti itu. Nah, penyebabnya yang lain itu adalah validasi di Info GTK itu seringkali mengalami keterlambatan, kemudian SKTP itu belum terbit, dan birokrasi yang cukup panjang gitu ya. Jadi kalau alasannya adalah jumlah tenaga di Info GTK sedikit, ya ini semestinya harus dilakukan jauh-jauh hari gitu ya. Nah, manfaatnya itu adalah arus kas guru lebih stabil dan kepastian pendapatan itu menjadi meningkat kalau dilakukan tiap bulan. Jadi tidak harus menunggu pelaporan setiap semester, setiap 3 bulan sekali harus tarik data gitu. Nah, tuntutan kedua itu adalah penyederhanaan syarat pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Jadi kalau syaratnya itu 24 jam mengajar itu menyulitkan guru-guru di sekolah kecil ya atau terpencil, ini jelas ya. Jadi sepertinya memang
penunjukan 24 jam itu tidak ditinjau di seluruh sekolah gitu. Kadang ada sekolah itu yang gurunya hanya cuma satu, terutama daerah-daerah terpencil ya, karena memang tidak ada yang mau mengajar di daerah-daerah terpencil gitu. Sehingga ada permintaan ya revisi atau fleksibilitas atas syarat 24 jam tersebut gitu. Jadi, nah ini diharapkan permintaan para guru ini bisa segera terrealisasikan gitu ya. Jadi 24 jam mungkin bisa dihapus atau bahkan mungkin dikurangi. Nah, apalagi kalau di pencairan triwulan ketiga itu harus ditambah lagi guru-guru harus menjadi guru wali gitu. Nah, hambatan syarat 24 jam itu tercantum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, bukan di Permendikbud ya. Jadi Undang-Undang Guru dan Dosen gitu. Nah, artinya itu perlu adanya revisi undang-undang oleh DPR untuk mengubahnya gitu. Jadi untuk mengubah ini itu ya butuh waktu juga Bapak Ibu guru. Tapi kalau tidak dilakukan itu juga akan berlarut-larut gitu ya. Jadi saya lebih setuju kalau 24 jam itu bukan menjadi syarat utama gitu untuk pencairan tunjangan sertifikasi gurunya semacam itu. Nah, selanjutnya itu adalah tuntutan yang ketiga, yaitu sistem gaji tunggal ya atau salary ya. Ini yang memang diharapkan oleh oleh kepala BKN ya. Cuman ini juga di Indonesia itu kan masalahnya berlaku dualisme ya, guru ASN dan non ASN gitu. Jadi sepertinya agak sulit kalau diterapkan ya untuk gaji tunggal ini. Gaji tunggal itu lebih cocoknya sebenarnya untuk ini ya, untuk di pemerintahan ya, yang bukan untuk guru ya, kecuali di guru itu sudah tidak ada lagi skema ASN dan non ASN. Nah, konsep gaji dan tunjangan itu digabungkan jadi satu sistem penghasilan bulanan. Kemudian ada dukungan dari Kopri dan BKN ya dalam reformasi birokrasi ASN. Nah, manfaat itu menghapus keterlambatan TPG dan ketimpangan antar profesi di ASN. Nah, tantangannya itu butuh sinkronisasi lintas lembaga dan kebijakan nasional. Jadi ini agak sulit kalau diterapkan ya. Kalau saya berpikirnya semacam itu, kecuali memang itu tadi bahwa guru-guru itu sudah tidak ada lagi antara guru ASN, guru non ASN semacam itu. Jadi sudah ya guru aja, jadinya guru nasional ya, semacam itu. Nah, berikutnya itu adalah konteks regulasi dan teknis ya. Jadi berdasarkan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025, pencairan itu masih mengacu kepada yang triwulan ya. Yang kalau kita lihat kalau di triwulan ketiga itu semestinya bulan September tapi mundur 1 hari. Kemudian banyak guru yang belum cair karena validasi baru selesai Oktober. Kemendak itu lebih fleksibel ya, pencairannya bisa bulanan atau bahkan bertahap. Kemudian bottleneck itu utama validasi data dan penerbitan SKTP-nya. Nah, implikasi dan harapan, jadi saya kira jelas ya bahwa pembayaran bulanan itu memperkuat kesejahteraan dan kepercayaan guru. Revisi syarat 24 jam mengajar itu perlu dukungan legislatif dari DPR karena harus merevisi undang-undang guru dan dosen itu. Single salary itu penyederhanaan sistem gaji nasional ASN. Tapi yang non ASN juga akan mengalami ini ya, kecemburuan ya. Nah, kesimpulan itu diperlukan reformasi lintas kementerian, dukungan politik dari DPR RI. Jadi kalau saya simpulkan bahwa 3 tuntutan guru ini mencerminkan keresahan nyata di lapangan ya, bahwa pembayaran TPG itu tidak seharusnya menjadi triwulan ya, tapi bulanan. Penyederhanaan syarat pencairan itu diperlukan biar nanti tidak berbelit-belit ya. Sama gaji tunggal salary itu mungkin harus dipikirkan kembali. Nah, ketiga ini sejalan dengan reformasi kesejahteraan guru dan efisiensi birokrasi di ASN. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.